Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, anak-anakku, bersama Abang Anam. Kita akan belajar bersama tentang IPS pada hari ini, hari Selasa 10 November 2020. Semangat, selamat Hari Pahlawan. Kobarkan semangat pembelajaran, kobarkan semangat belajarmu seperti semangat 10 November, semangat Hari Pahlawan bagi arek-arek Surabaya. Oke anak semuanya, jangan lupa tetap sholat 5 waktu. Yang laki-laki sholat di masjid, tetap jaga ketertiban waktu dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Oke, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang lembaga sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama tentang lembaga sosial, di mana lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Syarat norma dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial, mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggotanya. Dikenal 4 tingkatan norma. Pertama, cara atau desain, yaitu perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma ini akan mendapatkan hukuman dari celaan. Contoh, cara seseorang membuang sampah. Kalau seseorang membuang sampah sembarangan, akan mendapat celaan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau fungsi, di mana kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, dan bagi mereka yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya. Yang ketiga, tata kelakuan atau moris, yaitu kebiasaan yang kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan dalam bertindak, di mana jika terjadi penyimpangan maka pelakunya mendapatkan sanksi. Contohnya, apabila siswa melanggar peraturan sekolah, maka dia akan mendapatkan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Yang ketiga adalah adat istiadat atau customs, di mana adat istiadat adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Dan apabila dilanggar, maka sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, fungsi lembaga sosial. Ada 3 fungsi. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pedoman pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Selanjutnya, berkaitan dengan macam-macam lembaga sosial. Yang pertama adalah lembaga keluarga, ada lembaga agama, ada lembaga ekonomi, ada lembaga pendidikan, dan yang terakhir lembaga politik. Setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling memiliki hubungan yang saling melengkapi. Selanjutnya kita lihat lembaga-lembaga tersebut. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk dari sebuah pertainan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Lembaga keluarga memiliki beberapa fungsi. 1. Fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan tersebut diharapkan akan mendapatkan keturunan. Fungsi yang kedua adalah fungsi proteksi, yaitu perlindungan. Keluarga akan memberikan perlindungan terhadap anggotanya, baik itu fisik ataupun lainnya. Fungsi ekonomi, pada umumnya ayah sebagai kepala keluarga sebagai tulang punggung keluarga.
Ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Fungsi yang keempat adalah fungsi sosialisasi. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak sesuai harapan orang tua. Fungsi yang kelima adalah afeksi, di mana keluarga tempat memberikan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Fungsi yang keenam adalah fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling mengawasi dan saling kontrol, karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Yang ketujuh adalah fungsi pemberian status. Dalam perkawinan, seseorang akan mendapatkan status yang baru, yaitu sebagai suami, istri, atau anak. Yang kedua adalah lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Lembaga agama memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua sebagai sumber kebenaran. Yang ketiga adalah sebagai pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat sebagai tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Yang kelima sebagai pedoman pengungkapan perasaan. Yang keenam sebagai pedoman berbuat baik. Yang ketujuh sebagai pedoman keberadaan manusia, yang hakikatnya manusia adalah ciptaan Tuhan. Yang terakhir adalah pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Yang ketiga adalah lembaga sosial, yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun fungsi dari lembaga ekonomi adalah yang pertama, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, pedoman melakukan pertukaran barang. Yang ketiga, memberikan pedoman terhadap harga jual beli barang. Yang keempat, memberikan pedoman untuk tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman cara pengupahan. Dan yang keenam, memberikan pedoman cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketujuh, memberikan identitas bagi masyarakat. Yang keempat selanjutnya adalah lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan ini adalah lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan, belajar mengajar yang dilangsungkan untuk tujuan mencapai perubahan interaksi lingkungan baik individu untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Lembaga pendidikan memiliki dua fungsi. Fungsi manifest, yaitu fungsi yang tercantum dalam kurikulum yang sekolah. Fungsi manifestnya ada 4. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan. Fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari dari lembaga pendidikan yaitu yang pertama adalah mengurangi pengendalian orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, dan yang ketiga memperpanjang masa remaja. Lembaga sosial yang kelima atau yang terakhir yaitu lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur berkaitan tentang kewenangan yang berkaitan dengan masyarakat dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Adapun lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada presiden dan wakil presiden. Berikutnya ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang kelima ada pemerintah daerah. Yang keenam DPRD provinsi dan DPRD kota. Yang ketujuh adalah partai politik. Di mana fungsi dari lembaga politik adalah memelihara ketertiban di dalam negeri. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Oke anak-anak semuanya, itu tadi materi berkaitan tentang lembaga sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.